Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caturmaninda Saryanti. Saya mahasiswi dari jurusan Bisnis Tekkom Ungaran. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang tugas mata kuliah Etika Bisnis, yaitu CSR pada perusahaan Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau yang biasa kita kenal dengan JNE. Sebelum memasuki pada pembahasan tersebut, tahukah kalian apa itu CSR? CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Contohnya, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Adapun tujuan diadakannya CSR, yaitu untuk menciptakan dan memelihara hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar perusahaan dan bekerja sama untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar. Di slide berikutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu perusahaan JNE. JNE merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman dan logistik yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Nama resminya adalah Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir. Perlu kalian tahu kalau JNE menjadi salah satu perusahaan kurir terbesar di Indonesia. Perusahaan jasa pengiriman yang telah meraih ISO 9001 sejak tahun 2004 ini telah memiliki sekitar 835 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan kantor pusat yang bertempat di Jakarta, JNE menyediakan pelayanan di bidang kepabeanan, impor kirim barang, dokumen dalam, dari, dan keluar Indonesia. PT JNE didirikan pada tanggal 26 November 1990 oleh Suprapto Suparno. Perusahaan ini dirintis sebagai sebuah divisi dari PT Citravan Titipan Kilat atau TIKI yang bergerak dalam bidang jasa kurir internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang filosofi dari logo JNE. Logo JNE terdiri dari dua buah warna, yaitu biru dan merah, serta terdapat garis melengkung yang dimulai dari datar dan kecil, kemudian besar meruncing. Warna biru dipilih karena mencerminkan cool, calm, but smart, dan font dibuat italik yang mencerminkan suatu kecepatan yang sangat diperlukan oleh perusahaan. Warna merah mencerminkan semangat, kekuatan, dinamis, dan ambisi yang terus meningkat. Garis melengkung dapat diartikan sebagai usaha yang dimulai dari awal dan berkembang menjadi besar dengan selalu mempertahankan ketajaman serta keakuratan. Dengan satu garis melengkung yang membuat banyak makna, serta mengartikan dari nama perusahaan itu, mencerminkan suatu efektivitas, efisiensi, dan fleksibel, serta sejalan dengan misi perusahaan. Adapun visi dan misi perusahaan. Visi untuk menjadi perusahaan rantai pasok global terdepan di dunia. Misi untuk memberi pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten. Di slide selanjutnya, saya akan membahas tentang program-program CSR yang dilakukan oleh PT JNE. Pertama, pengiriman alat kesehatan gigi, Senyum Sehat dari Flores, yaitu program yang diselenggarakan oleh mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) selama program sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau SM3T di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendidik dan melatih perilaku hidup sehat, khususnya di lingkungan sekolah dasar di Kabupaten Ngada. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah menggosok gigi, membersihkan mulut, dan membersihkan tangan yang baik. JNE mendukung kegiatan ini dengan memberikan bantuan pengiriman alat-alat kebersihan dari Jakarta ke Kabupaten Ngada, NTT.
Yang kedua, dalam bidang pendidikan, JNE menjalin kerjasama dengan Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung, yaitu dengan melakukan penandatanganan MOU kerjasama dengan SPM ITB pada Juli 2019. Salah satu hal yang disepakati dalam kerjasama ini adalah dukungan JNE dalam pembangunan infrastruktur Business Lab SPM ITB dengan luas 308 meter persegi. Business Lab berkapasitas hingga 150 orang dan didukung oleh koneksi internet yang cepat yang dilengkapi ruang komunal, slot charger yang ramah, showcase bisnis, punggung dan meja serta dinding multifungsi. Penyediaan fasilitas ini bertujuan untuk menunjang aktivitas belajar dan peningkatan semangat entrepreneurship mahasiswa, sehingga diharapkan dapat mencetak banyak wirausahawan baru di masa depan. Yang ketiga, dalam mendukung pemerintah menangani pandemi COVID-19, JNE menyalurkan donasi sebesar 1 miliar yang diserahkan kepada Basnas DKI Jakarta dan didistribusikan melalui program-program terkait penanganan dampak COVID-19, terutama pengadaan APD atau alat pelindung diri yang hingga kini masih sangat dibutuhkan para medis di berbagai rumah sakit. Dan sampai saat ini lebih dari 20 juta APD telah JNE kirimkan ke berbagai rumah sakit rujukan COVID-19 yang ada di seluruh Indonesia. Total tersebut adalah hasil pelaksanaan program bantuan yang bekerja sama dengan berbagai pihak. APD sebagai kebutuhan yang penting sejak virus corona mewabah pada bulan Maret 2020. Dan juga JNE menyalurkan 10.000 masker kepada 25 rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di berbagai kota Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Oleh karena itu, bantuan masker ini khusus ditujukan untuk para dokter, perawat, sopir ambulan, dan sebagainya yang bertugas langsung menangani pasien dengan status positif terinfeksi COVID-19. Karena hal itu, JNE meraih penghargaan sebagai Indonesia Top Corporate Social Responsibility of the Year 2020. Kesimpulan dari pembahasan sebelumnya yaitu 1. CSR merupakan komitmen perusahaan secara berkesinambungan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. 2. JNE mengadakan program CSR sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, seperti menyumbangkan dana, memberi fasilitas, dan juga memberi dukungan kepada pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Sekian presentasi dari saya, terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.